Selamat malam kerabat Nara. Selamat malam Prof. Putu. Apakah suara saya terdengar kerabat Nara? Sudah jelas? Semoga Jelas. semoga sudah jelas ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat datang kerabat Nara di acara lisan atau selisih kebahasaan. Perkenalkan, saya Dita Sabaria yang akan memoderatori acara hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pesona analisis wacana. Sebelum itu, mungkin ada kerabat Nara yang baru bergabung di acara pada malam ini. Jadi, Lisan adalah program diskusi kebahasaan yang bertujuan untuk mengulik lebih dalam elemen-elemen yang terdapat pada bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Acara ini diselenggarakan agar kerabat Nara memperoleh pengetahuan yang luas dan lebih komprehensif mengenai bahasa Indonesia. Nah, biasanya di Lisan, kami menyediakan narasumber yang ahli dalam bidangnya dan khususnya dalam bidang bahasa Indonesia untuk menyampaikan materi-materi bahasa. Nah, sesuai dengan itu, hari ini kita sudah kehadiran pembicara kita, narasumber kita yaitu Profesor Dr. Idewa Putu Wijana. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Selamat malam, Ya, salam kenal salam ya, selalu. Prof. Ya, salam kenal juga. Ini Ya. banyak yang sudah saya kenal nih. Si Oh ya, Yunan Fatur Rahman itu kelihatannya aku kenal dulu. oh oke. Mungkin banyak Eh, mahasiswanya ya, Prof ya, atau iya. rekannya ya. Hmm. Oke, baik. Ya, saya izin mengenalkan Prof dulu nih, Prof. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung atau baru kenal dengan Prof Putu. Ya, saya izin bacakan biografi Prof Putu. Jadi Prof Dr. Idewa Putuyana SUMA telah meraih gelar BA pada tahun 79 dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. Betul ya, Prof? Ya, Ya, lalu melanjutkan tuh. S2 di UGM hingga meraih gelar SU pada tahun 87. Nah, pada tahun 91, beliau meraih gelar MA dari Applied Linguistics di Monash University Australia dan meraih gelar doktor pada tahun 95 di UGM. Lalu pada tahun 2022, ia memperoleh jabatan guru besar. Pada 2023, namanya tercatat sebagai salah seorang ilmuwan sosial terkemuka di antara 100 orang Indonesia di dunia. Oke. Nah, hingga kini Prof. Putu masih aktif mengajar sebagai dosen dan kerap diundang untuk menjadi peneliti tamu ya Prof ya, penceramah, penguji, disertasi, peserta dan sebagainya. Buku-bukunya juga sudah banyak ya Prof ya. Ada pengantar semantik bahasa Indonesia, ada bahasa gaul remaja Indonesia dan bahasa Indonesia untuk penulisan. Oke, kalau begitu mungkin saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih dengan Prof. Putu sebelum kita mulai, Prof. Prof. Putu, Ya. apa kabarnya malam ini? Oh, baik, baik, baik sekali Alhamdulillah ya. sehat. Senang saya bertemu dengan teman-teman yang ahli bahasa nih ya. Iya. Ada Denny Karsana, ada siapa Oh, oke. ya. Berarti Ya, banyak nanti rekannya kita ya, Prof, ya? berdiskusi apa sih sebenarnya sebenarnya yang dibutuhkan oleh Nara ya. Dari Iya. saya dari Baik. Nara bahasa ya. Iya, betul, Prof, dari Narabahasa. Nah, hari ini kan kita mau bahas pesona analisis wacana nih, Prof. Mungkin boleh kasih bocoran sedikit, Prof, di depan nih. Nanti kira-kira apa sih yang akan Prof Putu sampaikan untuk kerabat Nara? Ya, saya kira topik diskusi kita ini sangat luas ya. Jadi Iya. harus dipersempit dengan Hmm. wacana apa gitu ya, baru bisa Oke. berbicara secara mendalam. Tapi kalau secara luas seperti ini ya, nanti saya beritahukan ya, ya mengapa ini sangat luas begitu ya. Nah gitu. Oke, Jadi baik. Kemarin Prof Putu juga ini, sudah memberikan ini hmm, ya, Prof, ya, artikel untuk pemantik. Nanti mungkin ya untuk bisa, pemantik saja ya, tapi saya ya, akan improvisasi dari apa baik. dari Nanti di sana. kita berikan ke kerabat Nara ya, Prof, ya, untuk Ya, membaca sudah lakukan. ya, jadi sudah ada di panitia kok itu. Sudah ada, iya, baik. Sudah Nah, ya, bisa dibagikan. bisa dibagikan. Baik. Nah, jadi sebelum kita mulai, Prof Putu saya izin untuk menyampaikan informasi dulu, Prof, ke kerabat Nara. Jika nanti di tengah-tengah diskusi ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kerabat Nara boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar ya, di ruang komentar kerabat Nara, atau langsung menggunakan fitur raise hand atau mengangkat tangan. Ya, Terserah ya, tapi nanti kalau di kolom komentar tolong dibacakan tuh pertanyaannya apa baik. nih ya. Ya, Ya, siap, apa Prof. sebenarnya pertanyaannya ya. Jadi bebas kita ya Oke, bertanya, baik. tapi waktunya itu loh ya. Waktunya satu Waktunya jam. wah 1 jam
singkat sekali ya. Ya. Jadi saya sediakan waktu sampai jam 9 ya. Oke. Jam 9 ini kalau kalau berkenan ya, tapi kalau apa 1 jam cukup ya sudah ya. Ya. Oh Jadi ya. 2 jam ya. Pokoknya sebelum pertandingan sepak bola loh ya. Gitu Oke, ya. Prof. Tapi kalau dari kami, Prof memang menyediakan waktu hanya 1 jam. Seandainya Iya. kerabat Nara ingin melanjutkan diskusi, nanti Prof mungkin boleh ya, Prof ya, di Boleh, ujung Zoom boleh, boleh ini, sekali ya. Jadi kalau bisa eh, langsung. apa yang bisa kita bicarakan dalam 1 jam kan tidak mungkin tentang wacana. Betul, betul. Baik, baik kalau begitu mungkin saya langsung kembalikan lagi ke Prof Putu, kerabat Nara juga jika sudah nanti mungkin tidak sabar nih diskusi. Jadi saya langsung saja silakan Prof Putu untuk menyampaikan materi tentang pesona analisis wajah. Oke, terima kasih. Selamat malam semua ya sahabat-sahabat Narabahasa. Ya, salam kenal ya. Ya, saya namanya Idewa Putwijana ya. Wijana tentu saja orang Bali ya. Orang Bali ini ya. Jadi banyak ternyata murid-murid saya yang ada di Nara nih, ya di Narabahasa ini, ya. Ya, dua di antaranya tadi ya Yunan, ya lalu Denny Karsana, gitu, ya. Nah, walaupun saya tidak tahu persis ini organisasi apa dulunya ya. Oh, ternyata pencinta bahasa ya. Ya, pencinta bahasa, dosen-dosen bahasa. Ya, mari kita berdiskusi tentang pesona wacana ya. Ya, wacana ya, itu sangat tidak mungkin kalau kita berbicara wacana itu ya dalam 1 jam ya. Karena sangat luas ya. Wacana itu apa? Ya, itu satuan kebahasaan yang ya memiliki amanat yang lengkap. Ya. Itu boleh kata, ya, boleh frase, boleh ya klausa, gitu ya bentuknya. Tetapi satuan-satuan kebahasaan itu harus digunakan di dalam komunikasi. Ya, jadi kita mengenal satuan-satuan lingual ya, ya seperti kalimat ya, kata, bunyi, frase, ya, itu sebenarnya ya itu ada satuan yang lebih besar ya. Kesemuanya itu ada di dalam penggunaan bahasa ya. Nah, penggunaan bahasa ya. Jadi semua yang menyangkut penggunaan bahasa itu nanti hasilnya wacana. Ya, jadi dulu memang ada pengertian bahwa wacana itu harus ya terdiri dari 2 kalimat atau lebih ya. Tetapi setelah pengetahuan berkembang ternyata wacana itu wah ternyata tidak tidak hanya itu ya. Pokoknya itu penggunaan bahasa ya yang menghasilkan satuan kebahasaan dengan amanat yang lengkap ya. Ya boleh ya kalimat ya jadi boleh subsentensial atau suprasentensial ya terdiri dari 2 kalimat atau lebih pokoknya amanatnya lengkap ya. Nah itu saya kira ya satuan-satuan kebahasaan yang kita kenal selama ini yakni yang berupa bunyi ya kata ya suku kata dan sebagainya itu sebenarnya tidak ada ya tidak ada itu adalah abstraksi atau apa teknik yang digunakan oleh ahli-ahli bahasa untuk mempersempit analisisnya. Ya, sebenarnya tidak ada. Nah, yang ada itu apa penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang ada, ya. Nah, dari penggunaan bahasa untuk memudahkan analisis, maka dikenallah ya dari satuan yang terkecil bunyi, ya. Bunyi ya. Nah, bunyi itu ada di dalam wacana sebenarnya ya. Jadi bunyi itu diklasifikasikan sehingga kita menghasilkan ilmu yang namanya fonologi dengan sistem-sistemnya itu ya. Lalu satuan yang lebih besar itu kata suku kata ya. Frase itu semuanya ada di dalam wacana ya. Ya wacana jadi tanpa wacana tidak ada ya. Nah wacana itu sebenarnya penggunaan besar kalau ada wacana itu lebih-lebih yang konkret gitu ya penggunaannya itu maka ya di dalam wacana itu ada ya ada unsur lingual dan ada unsur ekstralingual. Jadi ada ya satuan-satuan kebahasaan yang lingual itu ya ada yang lingual itu ada yang ya unsur kebahasaan yang ekstralingual. Nah, ini yang disebut dengan konteks. Ya, jadi semua wacana itu berkonteks. Ya, ya saya bingung nih ya, melihat singkatan Anda ya, lisan ini apa nih? Ya,
lisan ini ternyata itu singkatan dari selisih kebahasaan. Padahal kita tahu kok lisan itu kok jadi organisasi kan tidak mungkin ya. Lisan itu kan kata sifat ya, ya oral ya. Lawan dari written gitu ya, dengan lawan dari written ya, tertulis ya, ada lisan ya, tulisan gitu ya, bahasa lisan. Kok ini namanya adjektif gitu ya. Oh, ternyata ini lisan ini itu singkatan ya. Nah, kalau buat singkatan apa saja boleh kan, longgar banget itu ya. Nggak ada yang bisa menebak bahwa lisan itu singkatan dari selisih kebahasaan kecuali Nara ini loh ya, kecuali aku dan Nara ini ya. Oh, saya bingung gitu ya. Ya, lisan adalah ya, itu kata sifat ya. Tetapi itu bisa menjadi apa, menjadi kata, dikreasikan menjadi singkatan ya, ya, dan sebagai kalau itu digunakan maka itu ada di dalam wacana ya. Wacana aku diundang lisan gitu ya. Sulit banget. Aku diundang lisan. Itu apakah aku diundang secara lisan? Nah itu, kalau tidak ada konteksnya memang orang bisa menafsirkan aku diundang secara lisan. Tapi aku diundang lisan, oh ternyata ini organisasi kebahasaan ini ya. Ahli-ahli bahasa ini ya berkumpul di sini ya. Ahli bahasa ya. Nah, yang ingin membicarakan nah, ya jadi ya satuan kebahasaan itu baru dapat dipahami sepenuhnya kalau konteksnya sudah diketahui ya. Nah, jadi apapun Anda tidak akan memahami ya kalau tidak ada konteks. Jadi memang wacana itu ya satuan yang terbesar ya di dalam analisis bahasa. Satuan yang terbesar ya. Nah, satuan yang terkecil bunyi ya, tidak ada maknanya ya. Nah, tidak ada maknanya jadi satuan ya tidak ada maknanya ya, suku kata tidak ada maknanya ya. Nah, dia akan menjawab ada maknanya, dari itu ya, dari apa, dari kata atau dari morfem itu baru ada maknanya ya. Morfem itu maknanya gramatikal. Nah, satuan yang lebih kecil itu tidak ada. Nah, tapi wacana itu satuan yang terbesar yang lengkap ya. Nah, perwujudannya apa? Oh, banyak sekali ya. Perwujudannya banyak sekali tuh ya. Ya, bisa iklan ya. Dulu Mbak Dita Sabar ya. Ini dulu skripsinya apa nih? Iya, Prof. Dulu izin jawab. Dulu saya tentang pragmatik, Prof. Wah, Nah, pragmatik itu penggunaan bahasa, itu iya. wacana ya. Ya. Wacana itu ya, pragmatik ya. Ya, untuk mengetahui maksud ya, maksud maksud apa yang diutarakan oleh seorang, ya itu harus lihat konteks ya. Ya. Ya, ya, kamu kambing ya. Wah, kok aku dikatakan kambing. Ya, boleh saja kalau kita sedang membeli sate kambing kan. Bapak kambing ya. Ya, kalau sedang membeli sate kambing, ya, Bapak digoreng ya. Ya. Nah, Anda tidak akan bisa mengetahui digoreng dan lain sebagainya itu ya, sebagai apa, sebagai tuturan yang amanatnya lengkap sebelum mengetahui konteksnya. Jadi, ya, analisis wacana itu oh ya sangat menarik ya. Jadi justru wacana itu ya baru kelihatan ya sangat menarik. Tetapi kita sebagai ahli bahasa tidak boleh langsung jadi ahli analisis wacana. Ya, kita harus dari pelan-pelan dulu. Kita harus tahu bunyi, ya, tahu sukar. Jadi yang internal dulu, ya. Baru tahu ya yang berkonteks, ya, sosiolinguistik pragmatik, ya, gitu. Itu harus harus matang dulu, ya. Harus matang, tidak bisa ya Anda di ujung-ujung jadi ahli wacana, ujung-ujung dari ahli pragmatik. Nggak tahu kalimat kok jadi ahli wacana ya nggak bisa. Nah, wacana ini sudah tinggi nih tatarannya nih ya. Ya, itu ada konteks ya. Ini ada siapa yang berbicara kepada siapa untuk apa dan sebagainya ya. Saya digoreng, nah, itu ada maksudnya itu ya. Itu artinya secara lengkap saya memesan apa, mie yang digoreng ya. Saya digoreng ya. Ya, ya. Digoreng aja. Digoreng aja dulu, jangan langsung dimasukkan. Nah, itu sepak bola ya. Sepak bola tuh digoreng itu ya. Jadi bola yang digoreng. Nah, di sini harus untuk memahami ini ya Anda tidak boleh ya. Tidak boleh hanya
langsung jadi ahli wacana, tetapi harus tahu harus tahu semantik dulu. Ya. Ini semantik digoreng itu metafora dari gitu ya, dari ya membawa bola ya yang seperti orang menggoreng gitu ya, menjadi wacana pesona ya. Jadi kalau anda bisa memahami wacana dan bisa menganalisis wacana atau tahu bahasa, maka dunia itu indah. Ya. Dunia itu sangat indah ternyata ya. Ya, bahwa orang berbicara begini, maksudnya begini dan sebagainya itu sangat. Jadi linguistik itu adalah ilmu yang paling menarik. Ya. Anda tidak tahu ya menariknya itu di mana ya. Itu banyak yang bisa kita ungkapkan ya. Banyak kalau kita pengetahuannya betul-betul ahli loh, komprehensif mengenai bahasa, maka dunia ini indah ya. Dunia ini sangat menarik ya. Ya kalau kita bisa ya memahami humor, oh, indah banget itu ya. Ya, yang salah satu genre dari humor itu adalah ini ya, yang saya tampilkan ini ya, ya wacana bak truk ya, ya, wacana bak truk ya. Coba diturunkan slide-nya. Saya beri contoh nomor satu ya. Coba lihat ya. Nomor satu itu apa ya? Ya, ya, ini loh ya. Is one my do. Ini apa? Ini tulisan di backtrack ya, konteksnya ya. Is one my do ya. Ini bahasa Inggris. Tapi tidak cukup. Ini sebenarnya ya bahasa Jawa yang diinggriskan. Isone gitu ya. Isone ya my do gitu ya. Itu ya bisanya hanya skeptik gitu ya, tidak percaya pada orang ya. Isone my do bang ya. Nah ini tapi kalau orang yang tidak tahu ya, tidak tahu konteks ya, di mana truk itu, siapa yang memiliki truk itu, ya, tujuannya apa untuk berhumor, nggak bisa. Ini harus tahu. Jadi tidak bisa dijelaskan ya, ya hanya satu kali ya, hanya secara sederhana. Ini melibatkan banyak hal. Rangkaian wacana ini ya, teman-teman yang ada di Nara ya, ini orang harus tahu bagaimana hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ya. Harus tahu ya. Orang itu harus tahu bagaimana bahasa Jawa peranannya ya, penuturnya yang sangat banyak itu ya dalam bahasa Indonesia ya. Gitu ya. Harus tahu ya. Harus tahu ya apa fungsi bahasanya. Ini untuk melucu kok ya. Ini di baktret ya. Kalau Anda di skripsi enggak ada nih ya. Enggak bisa ya. Ini untuk ya. New fear ya. Demi istri ya. Nyupir ya. Nyupir ya demi istri ya. Ini kok begini ya. Oh ternyata orang Indonesia ya kalau dipahami ya, kalau ya tidak hanya bahasa Inggris tetapi hal-hal yang bersifat sosial ya. Ada orang-orang yang bekerja sangat giat dan ya untuk demi karena kecintaannya kepada istri ya. Gitu ya. Ya, ya, memang ada orang selingkuh, ada lah, ya, oh, banyak banget itu, ya, dan senyum wanita itu sangat wah menarik, gitu, ya. Nah, tapi ada juga orang yang gigih, ya, sehingga mempunyai nyopir demi istri, ya. Kalau punya istri Anda cinta pada istrinya, tidak hanya nyopir, apapun, ya, Anda korbankan itu, ya, apapun sampai jiwanya, nih. Nyopir ini ringan pun, enggak berat ini, ya, jalan ramai, ya, truk dan sebagainya, ya. Nah, ini wacana nih ya. Anda tidak bisa memahami ini kalau tidak tahu konteksnya. Di mana tuturan ini ada ya. Siapa yang membuat ya, kapan dan sebagainya ya. Nah, kalau konteks itu relatif lengkap ya baru bisa memahami. Nah, itulah yang disebut wacana. Nah, ini kan fantastik ini ya. Ini kan bukan masalah sederhana ya. Nah, ini kan pesona ya, wonder ya. Ya, the discourse wonders ya. Wah, kok bisa ya? Menarik ini ternyata ya. Menarik permainan bahasa ini. Nah, permainan bahasa itu humor ya. Itu salah satu genre ya. Nah, ya. Nah, gitu salah satu ya kalau wacana banyak banget ya 1 jam siapa bisa ya.
Itu wah, satu semester nggak selesai kok, ya. Satu semester nggak selesai kuliahnya itu, ya. Ya. Dan itu menarik, ya. Do not reach, ya. Do not reach people difficult. Jangan kayak orang ya. Jangan jangan kaya nih, rich itu kaya itu, ya. Kok bisa kaya? Ya itu karena permainan bahasa, ya. Rich itu kan kaya, kaya itu bisa seperti kan homonimnya. Jangan seperti orang susah gitu ya. Do not rich, ya. Ini menarik ini, ya. Ya. Nah, tetapi untuk bisa ini menarik, Anda harus bisa dari awal, ya. Ilmu-ilmu lain itu harus Anda kuasai, ya. Ilmu-ilmu linguistik itu tidak bisa, ya, harus tahu bunyi, harus ini kok nyupir kok bisa diginikan. Ini homonim kok, ya. Dengan bahasa Indonesia, ya. Nyupir kok bisa bahasa Inggris? Ya bahasa Inggris itu kan bahasa yang mempengaruhi semua bahasa di dunia ini, ya. Jadi untuk meneliti ini, meneliti dua wacana ini, Anda tidak bisa, ya. Lepas dari kehidupan bangsa Indonesia dengan bahasanya, ya. Harus tahu bahasa daerah, ya. Bahasa daerah, bahasa Jawa, ya mungkin tidak hanya itu, ya. Kalau kita belajar slang, lebih ramai lagi, ya. Lebih ramai lagi tuh, ya. Masalahnya, ya. Do not reach people difficult, ya. Masa nih, ya. Jangan kayak orang susah, gitu ya. Nih, do not, jangan itu ya. Betul jangan ya. Rich, kaya, tapi bukan kaya itu ya. Ini homonim kan? Ya harus tahu homonim di sini ya. Rich, tapi homonim antar bahasa boleh ya. Ya homonim tidak hanya dalam bahasa, nah dalam humor boleh melewat itu ya. Melewati itu ya. Nah, ya, memang harus dalam lang tertentu memang itu secara bahasa biasa ya, tapi humor lewat dari itu ya. Woles wae, woles wae, ya, woles wae. Ini harus tahu ya bahasa Malangan, ya, bahasa Walian, ya, slow wae, ya, eh, popis bukan, ya. Jadi ya BB and sing song, ya, juga saya sendiri ya, just slow, ya, 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 Facebookan aja, ya. BlackBerry jadi mungkin ada tahu ya merek dari apa yang dipakai itu ya yang di alat berkomunikasi itu dan sing a song ya. Ya. Ojo lalek no aku ada juga tuh bisa dibakar di ojo lalek no aku ya. Ya sering ya sopir itu ya, ya dengan istilahnya ya, sopir itu berat itu kerjaannya ya. Ya, makannya seperti raja ya, makannya seperti raja tapi maaf ya tidurnya katanya ya itu seperti binatang anjing gitu ya. Ya sopir ngasuh mampir ya, ngasuh mampir mampir itu bisa enggak ya? Bisa enggak orang yang bukan penutur asli menjelaskan ini? Sulit ya, sulit sekali ya. Jadi orang itu harus penutur asli ya, tahu betul bahasanya itu ya, ya baru bisa menjelaskan itu ya. Jadi banyak syarat ya yang diaba. Jadi untuk menganalisis wacana ini tidak sembarang. Jadi pengetahuan Anda harus luas. Pengetahuan Anda harus luas, ya. Tidak hanya pengetahuan bahasa, tetapi pengetahuan sosial. Sehingga kalau dijelaskan itu bahasa itu begitu menariknya. Ojo lalek no aku, do not forget me, ya. Ya, jadi itu ya. Ini isonem ini penjelasannya ya. Diturunkan lagi Mas, ya. Biar kelihatan tuh pesona bahasanya tuh di mana, ya. Turunkan lagi. Nah, ya. Zaman sekarang mobil bukan jaminan, ya. Nah, zaman sekarang mobil bukan jaminan karena yang bisa buat jaminan cuma BPKB dan sertifikat. Bisa enggak orang bule itu menjelaskan? Enggak, ya. Enggak bisa. Itu orang harus tahu ya kebudayaan, keadaan sosial masyarakat ya, bahwa orang untuk meminjam uang bisa dengan BPKB. Ya boleh orang itu bisa ya bahasa Indonesia gitu ya, belajar ini, tetapi untuk mengetahui wacana ini nggak bisa ya. Ini orang ya, dan sertifikat ya. Oh sertifikat ternyata itu bisa digandakan. Nggak bisa. Ini sertifikat bisa sekolah loh ya.
BPKB ini bisa sekolah loh. Ya. Oh, BPKB ku tak sekolah ke. Itu artinya digadaikan. Ya. Oh, di sekolah ke artinya apa? Itu beda dengan anaknya di sekolah ke kan. Nah, iya, seperti sekolah juga gitu loh. Kok bisa begitu? Nah, itu kebudayaan yang mengatur. Yang menyaring itu kebudayaan. Jadi kalau Anda belajar terjemahan, ya sulit lah ya. Terjemahan ya kalau di apa tesisnya terjemahan sulit menerjemahkan ini ya. Humor ini sulit. Karena apa? Itu kebudayaan di sana ya. Bahasa tidak hanya lebih bahasa kata dengan kata, enggak. Itu kebudayaan. Nah, sehingga ya Anda kalau menikmati humor orang Barat gitu ya, Anda tidak sulit tertawa gitu ya. Bahasa Inggrisnya tumpalnya 900 gitu ya. Oh, 900 masa 1000 gitu. Tapi begitu dikasih humor orang-orang bule nggak bisa tertawa. Ya itu bukan karena bahasa Inggris Anda tidak bagus, tapi karena di humor itu ada kebudayaan yang tidak bisa Anda ya jangkau ya dengan pengetahuan hanya dengan pengetahuan bahasa ya. Jadi ada bahasa, ada budaya ya. Nih ya. Nah, ini kok jaminan ini ya. Ya, karena apa? Karena kebudayaan. Pada akhirnya yang berjuang akan kalah dengan yang beruang gitu ya. Berjuang, permainan bahasa memang harus seni ya. Jadi untuk menarik ini kan membuat slogan itu, membuat iklan itu kan harus menarik. Peribahasa harus menarik, harus ada bunyi yang ya. Pada akhirnya yang berjuang akan kalah dengan yang beruang. Ini berat ini ya. Untuk memahami ini ya. Di Indonesia banyak hal yang tidak fair ya. Gitu. Ini ya, gitu ya. Tetapi kalau tidak beruang, tidak bisa. Gitu. Harus beruang dulu ya. Gitu. Untuk apa urusan apa aja ya, ini harus ini dulu ya. Ya, ya. Sehingga ada singkatan-singkatan ya untuk melucu itu ya. Akhirnya UD ya, ujung-ujungnya duit gitu ya. Jadi memang wacananya bulat gitu ya. Tetapi intinya kalau belum dikasih uang nggak bisa. Ya. Ujung-ujungnya duit ya. Pada akhirnya yang berjuang keras apapun karena berjuang ya. Tapi kalau enggak ini, enggak bisa lah, enggak ditembak dengan ini enggak bisa ya. Harus beruang dulu ya. Ya, ya, ini selingkuh boleh saja asal rasa sayang ya. Ini masalah-masalah sosial yang bicarakan ya. Ya, nomor 8 ini juga bisa enggak ya? Karena kemiskinan ya. Karena kemiskinan maka timbul ya tulisan bakat yang seperti ini. Jatuh cinta, oh jatuh cinta ya, berjuta rasanya itu ya. Yang muda-muda, wah seneng banget itu kalau jatuh cinta ya. Kalau cinta Anda diterima, wah seneng banget ya. Tetapi ternyata jatuh cinta itu kejam ya. Wong namanya aja jatuh kok gitu ya. Nah itu jatuh cinta orang yang jatuh itu kecelakaan sebenarnya. Ya metaforanya itu kecelakaan, accident ya. Jadi love is not only journey, ya. Jadi kalau bukunya Kawesek, siapa namanya Johnson, Lakoff dan Johnson kan, love is journey. Ya, yang itu hanya salah satu kemungkinan, ya. Jatuh cinta itu ya kecelakaan. Ya. Kalau Anda jatuh cinta sama siapa, ya, wah, Anda harus siap itu, ya. Harus siap ya, ya disuruh oleh ya oleh pacar Anda untuk membawakan coklat untuk mengapeli setiap minggu. Kalau tidak diapeli dia akan marah terus dan sebagainya. Ini kecelakaan. Tak sekejam ya jatuh cinta, tak sekejam jatuh tempo. Oh ternyata ada budaya ya. Budaya apa? Orang punya hutang banyak, kemiskinan di Indonesia ya, berhutang ya, pinjol apa dan sebagainya itu ya, satu ya. Ini pinjamnya enak-enak aja ya, tetapi pas datang ini jatuh tempo ini, wah susah ya. Yang jatuh tempo bukan deposito Anda tapi hutang Anda itu ya. Nah, sehingga ada tulisan seperti ini, orang harus bayar hutang. Jatuh cinta tak sekejam jatuh tempo. Nah, lalu ada ya
Kebohongan menyelamatkanmu sementara, tetapi menghancurkanmu selamanya. Nasihat agama ya, sebagai negara, sebagai bangsa yang mempunyai agama yang kuat ya. Nah, sering muncul nasihat seperti itu. Kebohongan menyelamatkanmu sementara. Jangan ada orang berbohong terus ya. Berbohong terus ya. Nah, ya. Itu hanya sementara. Siapa yang mau dibohongi terus ya? Anda menjual barang tidak jujur, siapa yang apa selama ini mau ditipu ya. Nah, itu akan membuat orang itu kapok gitu ya. Nah, kalau Anda tidak jujur, nah maka itu akan menghancurkan Anda selamanya. Ya. Ini peribahasa seperti ini banyak sekali ya. Sekali lancung di ujian, ya seumur hidup tidak percaya. Satu kali Anda ya. Jadi hidup ini harus hati-hati ya. Anda sebagai ahli bahasa itu harus jujur, ya peneliti harus jujur, hati-hati ya. Kalau tidak hati-hati Anda hancur ya. Sekali orang ya, sekali Anda ya, sekali saja Anda ya berbuat curang, nah orang tidak akan percaya. Ya. Jadi memang kejujuran ya. Nah, peribahasa-peribahasa itu kan disusun ya. Itu juga wacana peribahasa itu ya. Itu ada penggunaannya ya. Diucapkan oleh seseorang ya. Lalu maksudnya bisa bermacam-macam, bisa menasehati, bisa melarang dan nah maksud yang bermacam-macam itu bisa ditafsirkan kalau kita sudah mengetahui ya bagaimana peribahasa itu digunakan. Kebohongan menyelamatkanmu sementara tetapi menghancurkanmu selamanya. Musik dangdut ya. Ini ya lagunya menarik-narik ya. Banyak lagu dangdut ini ya. Ya, ya. Banyak lagu dangdut yang terkenal ya. Ya yang kita punyai ya dan diciptakan ya dengan diciptakan dengan serius sehingga banyak lagu dangdut yang menarik ya. Begadang ya. Bagus ya Pak Haji Omai Rama itu kalau membuat lagu itu serius ya. Ya. Musik dangdut ya. Ada lagu yang lucu-lucu sampai yang porno-porno ya, belah duren ada juga ya gitu ya. Musik dangdut indah tuh ya, saya senang ya musik dangdut ya, lagu-lagunya bagus-bagus itu ya. Coba aja di sini ya, teman-teman kita yang ada di Narabahasa ini saya kira juga ya banyak yang pencinta dangdut ini ya, di samping pencinta lagu barat gitu ya, dangdut itu menarik. Nah itu untuk melarang orang ngebut gini ya, ini ya. Jangan ngebut, bahaya ngebut ini ya. Wah, ini ya harus banyak penuh perhitungan, jalan semakin ramai ini ya. Mengebut itu berapa aja kecelakaan ya yang ada setiap bulan, setiap tahun dan sebagainya, apalagi menjelang Lebaran ya. Jangan ngebut karena maut tidak seindah musik dangdut ya. Nah ini ya di samping bunyi ya. Nah ini untuk memahami ini tidak bisa. Anda harus tahu lagu dangdut ya. Harus tahu apa risiko ngebut dan sebagainya. Tidak bisa hanya tahu bahasa. Cinta sejati tidak akan menjadi tua meskipun dimakan usia. Ini indah ya. Cinta sejati akan dibawa mati ya. Meski dimakan usia ya sampai tua itu ya. Sampai tua kalau itu benar-benar cinta sejati ya, ya gitu ya gitu. Nah, lagu ada juga ya fungsi di kebawahkan Mbak Mas ya. Dikebawahkan. Nah, ya. Nah, ini ya. Ini dituliskan begini, tapi kalau di backtrack itu dibuat apa? Dibuat apa seperti non verbal, ya. Ku kodok ini, ku kodok-kodok ini, kodoknya itu digambarkan kata. Ada gambarnya lah ini. Punya ku biasa ya. Kutangmu ya. Kutangmu ya, ku ya. Ini tang gambar tang nih, ya. Gambar alat, ya alat pertukangan tang ya. Nah, ku kodok utang. Nah, kata kodok di sini kan itu maknanya secara literal kan kata besar, ya. Tapi kok bisa ya? Nah, itu karena konteks dia menyebabkan, ya. Ku kodok-kodok, ya. Nah, kodok-kodok mungkin karena bunyinya, asosiasi bunyinya, ya.
Nah, ya, I explore your bra, ya, kodok-kodok kutangmu, ya, kutangmu, ya. Ya memang fungsi tulisan bakteri itu macam-macam, ya. Ada lucu, ada berbau seksual. Nah, untuk melucu itu kan orang melucu itu kadang-kadang harus memanfaatkan ini, ya, hal-hal yang berbau seksual. Karena apa? Hal-hal yang berbau seksual itu sangat peka terhadap ya, tawa, ya, sangat mudah tuh digunakan, ya. Kelihatannya tidak apa, tidak berhubungan dengan itu, tapi kalau dipikir-pikir, ya, kalau dihubung-hubungkan jadi sehingga itu membuat lucu, ya. Jadi pemanfaatan hal-hal yang bersifat seksual, sehingga ada humor seksual memang, ya, macam-macam. Belum sempat saya menelitinya itu, ya, humor seksual ada, ya, yang berhubungan. Tapi saya pernah meneliti ya erotical riddle, riddle, ya, teka-teki, ya, teka-teki porno, ya, teka-teki erotis, ya. Ada itu, ya, gitu, ya, Jawa, ya, banyak sekali, ya. Apa bedanya apa gitu, ya, apa bedanya apa, ya, wanita dengan sepeda gitu, ada gitu, ya. Nah itu, ya, itu erotical riddle. Nah ini asal abang kuat nanjak lewat aja, ya. Nah, jadi pengaruh bahasa, ya. Nah artikel ini saya tulis pada waktu saya berseminar di ya, secara daring, ya. Ya, secara daring dengan Michigan University, ya. Nah, papernya ini, ya, jadi identitas Indonesia, ya. Ya, ya, dari perspektif bahasa, nah saya menyempitkan diri pada tulisan-tulisan di Baktrek, bahwa tulisan di Baktrek itu tidak ada, ya, tidak bisa. Jadi penggunaan bahasa itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh bahasa lain, ya. Wacana-wacana itu tidak bisa di apa? Karena apa? Ya karena bahasa lain pengaruhnya begitu besar, terutama bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang dimiliki oleh masyarakat yang ya status ekonomi, sosial dan politiknya lebih besar, ya lebih kuat, ya. Bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Arab, ya, gitu. Pasti, ya, kita kemasukan bahasa itu. Nah, jadi ada juga memanfaatkan bahasa Jawa nih. Ke bawah, Mas. Nah, ojo ngaku ayu yang durung duwe bojo supir, ya, karena tulisan di backtrack ini, ya. Jong aku ayu yang gitu, ya, jadi harus ya, ini reklame nih mungkin, ya, nggak tahu ini tujuannya pasti itu apa, ya. Ya, kalah pelayu menang sangu gitu, ya, yang penting sangunya besar, tapi walaupun apa muatannya berat gitu, ya. Kalau sangunya kecil, nah, bisa melayu, banter itu. Tapi kalau Anda disuruh bawa, ya, dengan truk gitu, ya, pasti kalah itu karena muatannya berat ini, ya. Ya, tapi provisinya yang diberikan oleh bosnya itu besar, menang sangu. Kalah pelayu, menang sangu. Nah, ini ada juga, ya, orang duweni wis tahu numpai. Ini, ya, kata numpak ini kan tidak jelas nih kalau atau sendiri kan itu kalau tidak tidak dalam wacana. Nah ini kok bisa jadi hal yang berbahasa seksual? Ya dia karena ada dalam konteks, ya. Dalam konteks, ya, orang dua ini wis tahu numpai, gitu, ya. Numpai itu bisa kendaraannya, tapi biasanya ada gambar itu, ada gambar, ya, ada gambar apa? Ya, ada gambar artis atau di bak truk atau di apa samping bak truk itu, ya. Ya, orang dua ini wis tahu numpai. Aduh panasnya koyok di Gudo Rondo. Nah, ini, ya. Ya. Wah, ini banyak, ya. Lalu ada banyak lagu, ya, yang bertema rondo, ya, sering menggoda, ya. Ya, sering menggoda dan sebagainya yang tidak kuat imamnya bahaya itu, ya. Karena rondo yang muda itu katanya cantik-cantik, ya. Aduh panasnya koyok di Rondo, ya. Ya. Rondo, ya. Rondo ini rondo, ya. Karena dalam bahasa Jawa itu apa ada pengucapan yang rondo, ya, ya. Eh, ya rondo ini itu janda. Rondo lain lagi, ya. Rondo lain lagi. Rondo itu, ya, itu berkeliling kampungnya untuk menjaga keamanan. Rondo, ya. Jadi
yang diungkapkan oleh pelatihnya Chris John itu ya, siapa itu Mbah Matijan itu ya, ya Russo gitu ya, itu artinya kuat ya. Russo ya, bukan Rosso. Kalau Rosso itu artinya ya, kalau Rosso apa, Rosso itu artinya rasa, tapi Russo itu artinya kuat. Rosa lain lagi ya, itu mawar ya, penyanyi, Rosa. Dan tidak semua ya contoh-contoh yang di bab tersebut bisa dipahami ya. Banyak hal juga yang saya tidak bisa memahami secara persis itu ya. Lek seneng podo lali, tapi lek susah podo takon posisi. Nah, ini maksudnya apa? Mungkin dengan pemilu atau apa nah ya. Jadi banyak hal yang harus kita ketahui. Kapan tulisan ini dibuat? Siapa yang membuat kapan itu? Jadi kapan itu apa? Ini mungkin zamannya kampanye dan sebagainya. Ya. Nah, teka-teki itu juga sangat benar. Ya. Banyak itu teka-teki ya, yang menyindir ini ya, yang menyindir pemilu nih ya, pilkada dan ya, pil apa itu ya. Misalnya ya, apa bedanya pilkada dan pil KB gitu ya. Peserta di sini ada yang tahu nggak? 34 partisipannya. Apa perbedaan pilkada, pilihan kepala daerah dan pil KB? Silakan kerabat Nara ada yang mau coba menjawab? Ada? Boleh langsung angkat tangan ya Prof ya, kalau ada yang mau Iya, menjawab. ulah bisa. Enggak, enggak. Apa bedanya pilkada, pilihan kepala daerah, dan pil KB yang diminum oleh ibu-ibu supaya gitu ya? Itu apa? Itu teka-teki loh, ya. Tapi kan, woi, ya bahasa tuh ya, itu memanfaatkan homonim ya, pil dengan pil homonim ya, kada dan KB. Bedanya apa? Ada? Nggak ada ya, jadi teka-teki itu ya. Ya saya punya banyak teka-teki ya. Oh ya, saya senang ya meneliti teka-teki yang ada di dalam berbagai bahasa. Ya. Bahasa Jawa ya, bahasa Bali ya, yang ya dan bahasa Indonesia, tiga bahasa itu. Ya. Yang lainnya saya nggak berani. Karena apa? Untuk memahami teka-teki itu sulit ya kalau tidak tahu bahasanya ya. Budaya bahasa itu udah sulit. Apa ya? Karena saya sudah lama ya karatan ini di Jawa ini tahu deh, ya. Apa bedanya pilkada dan pilkab? Ini Ya? ada yang jawab nih Prof. Dari Apa? dari Mbak Syahra Maharani, katanya pilkada di awal, pilkab di akhir. Betul nggak Prof? Enggak. Dan Mana belum kerabat pilkada? Nara. Enggak Ayo ada. coba lagi. Ada yang Oh, ini ada lagi nih, Prof. Apa? Dari Mas Yunan. Katanya pilkada lupa janji, pilkab ditagih janji. Betul nggak? Ya, memang gitu betul itu ya. Tetapi di Betul. apa jawaban bahasa Jawanya tidak gitu. Eh, Oke. Pilkada yang pilihan kepala ya, gitu, ya, ya, pilkada dan pilkab ya. Kalau pilkab itu ya, ya kalau lupa jadi. Hmm. Kalau lupa Anda minum itu jadi. Tapi kalau pilkada, kalau jadi, ya, kalau dia Pasti. jadi, lupa. Pas banget nih, Prof. Ada yang jawab betul nih dari Mas Ya Radit. itu Yunan itu kan, Kasih. ya itu betul itu ya, itu ya. Berarti Ya. ini sudah banyak ya, Jan. Dan humor itu lucu karena ada konteksnya kan. Dan itu tidak akan lucu kalau ada orang yang mengetahui itu. Sehingga saya paling males itu ngajar ya mahasiswa-mahasiswa mengulang. Karena apa? Karena Udah dia tahu. sudah tahu beberapa dagelan-dagelan saya gitu ya. Jadi tidak lucu lagi ya. Nah, kalau mahasiswinya segar, oh saya punya stok apa gitu ya, humor-humor yang ya yang banyak gitu ya. Tapi kadang-kadang ada mahasiswa mengulang yang sudah tahu. Ya. Saya kan sering lupa ya, apalagi kalau kelasnya banyak itu ya. Ada yang mengulang lagi ya. Ini sudah pernah diutarakan atau enggak? Ya.
Atau orang lain, ya, kelas yang lain, ya, anggota kelas yang lain itu bercerita dengan gitu, Pak Putu tadi dagelannya nih, ya matilah saya, nggak lucu lagi, gitu ya. Nah, ya, karena ya humor itu ya tidak akan lucu kalau sudah diutarakan berkali-kali, ya. Kalau diulang-ulang, nah kelucuannya akan berkurang, ya. Nah, jadi kalau Anda meneliti humor nggak bisa, ya. Nah, humor ini pasti lucu tuh, enggak. Itu harus ya mempunyai syarat, ya. Humor itu untuk orang-orang, ya, umur berapa, untuk golongan apa, gitu ya. Dan orang yang menikmati humor itu tahu bahasanya enggak, tahu budayanya enggak, gitu. Oh, banyak sekali, ya. Nah, jadi kalau Anda meneliti humor ya tulis saja, ya. Jangan apa syaratnya supaya orang tertawa Anda, ya. Nah, ya. Nek jodoh yo dadi bojo, ya. Kalau Anda jodoh, ya, pasti akan menjadi istri, ya, atau suami. Pacaran 5 tahun, 10 tahun itu belum tentu kalau enggak jodoh dia. Tahu-tahu pacaran hanya beberapa minggu ditangkap juga nggak jadi lah. Ya, jadi wah jodoh itu saja di tangan Tuhan. Wah, ya, ya, gitu ya. Saya kira itu akan jodoh saya, ternyata enggak, gitu ya. Saya kira Angelina Jolie itu akan jadi jodoh saya, ternyata enggak. Hmm. Nah, ya, nak jodoh, ini bahasa Jawa Timur ya, mungkin nak gitu ya. Ya kalau bahasa Jawa Jawa sini nek. Jadi ya harus tahu banyak, ya. Banyak tahu tahu dialek, ya, bahasa Jawa, ya. Yoda di bojo. Nak enggak jodoh, kalau tidak jodoh, ya, yo tak kondangan. Ya, saya akan menghadiri, ya, your wedding party, ya, sambil menyumbangkan lagu, ya. Nah, ini hanya bisa dipahami oleh orang Jawa, oleh orang kita yang punya tradisi ini, ya, menyumbangkan lagu, ya, menyumbangkan lagu. Ada yang datang dan yang suaranya bagus gitu, ya, yang pede itu, ya, gitu ya. Ya pede dia kadang-kadang apa ingin menunjukkan kemampuannya itu, ya, untuk menyumbang lagu, ya, untuk bernyanyi di sana, ya. Kalau saya sendiri nggak bisa nyanyi, sulit, ya. Mentalnya sudah kalah dulu, ya. Kalau menyajikan makalah mungkin bisa, tapi kalau lagu ini loh suara saya, wah, sulit itu, ya. Hmm. Saya tidak bisa, ya, menyumbang lagu, tidak bisa. Yang saya bisa adalah menyumbangkan lagu, gitu, ya. Saya tidak bisa menyumbang lagu, tapi bisa menyumbangkan lagu, membuat lagu itu sumbang, gitu ya. Nyumbang lagu kan, ya, ikut nyanyi, tapi menyumbangkan lagu kan bisa maknanya dua, ya. Membuat lagu itu sumbang, ya. Dul Sumbang, ya. Jadi ada, ya. Nah, ada yang namanya penyanyi yang namanya Dul Sumbang, ya. Itu sama dengan Iwan, ya, Iwan Fals, ya. Sumbang itu Fals, gitu ya. Nah, itu berhomonim dengan menyumbang, ya. Ya, memberikan menyumbang, kok bisa menyumbang itu, ya. Nah, itu karena itu metafora. Oh, jadi harus luas pengetahuan Anda, ya. Harus tahu segalanya nih, ya. Ya, harus tahu, ya. Harus seperti Rusananya, ya. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya, gitu ya. Tapi lagunya Rusanaya itu juga dipertanyakan, ya. Mungkin hanya Tuhan, dia tidak percaya Tuhan, ya. Mungkin lagi, ya. Mungkin hanya Tuhan, ya. Mungkin hanya Tuhan. Masa mungkin, ya. Kan pasti gitu, ya. Tuhan tahu segala. Nah, tapi itu lagu, syair lagu, ya. Kalau mungkinnya dihilangkan, ya syairnya apa? Lagunya jadi tidak indah. Ya, penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Kuat dilakoni, ya. Nggak kuat utang BRI. Utang BRI, ya. Ini lo utang lagi, ya. Jadi banyak ini, ya, kasus-kasus ini, ya. Pinjaman-pinjaman ini, ya. Mungkin itu menjadi topik sendiri, ya.
Ya, bagaimana kemiskinan ya di dalam humor ini ya. Ya, ternyata humor itu juga alat untuk melawan kemiskinan ya, melawan penderitaan gitu ya. Ini orang sudah ini mungkin ya, ya orang yang sudah berutang ini masih sempat membuat gini dia ya. Sepurano nek aku lewat mambu ya. Nah, ini saya enggak tahu nih konteksnya ya. Mungkin apa truk pengangkut sampah gitu ya. Sepurano nih harus tahu bahasa Jawa Timur ya. Ini artinya maafkan. Forgive me if I'm smelly when passing ya. Jadi apa jika saya mampu ini mungkin apa truk ya, pengangkut sampah ya, gitu ya. Tapi kalau tidak ada ini ya, tidak ada pengangkut sampah ya, kami yang hidup di perumahan ini susah ya. Sampah rumah tangga itu terlalu besar ya. Eh, Masalah pembuangan sampah sudah ya, sudah menjadi masalah di mana-mana di kota besar. Ya, di Bandung ya. Di Bandung itu kan ada slogan yang terkenal kan. Bandung Lautan Api. Dulu ada kan kasus orang memvideo saat dia apa melakukan hubungan seksual. Geger itu ya. Nah, jadi sehingga ada kadang sering diperunjukkan lainnya Bandung Lautan Asmara. Bandung Lautan Api. Itu karena tuh film ya, filmnya ya, Toha Muhammad Toha tuh ya, Pak Bandung itu ya. Bandung Lautan Api ada ya. Nah, itu mungkin diilhami oleh lagu Halo Halo Bandung ya. Bandung Lautan Api, Bandung Lautan Asmara, lalu Bandung Lautan Sampah. Sampahnya. Nah, ini bahasa Sunda harus tahu ya. Bilih mau nyandung ya memadu ya. Mah monggo wae abdi malah ikhlas. Ya, wah, ini mungkin ada ya. Seringkali wanita itu ditinggalkan ya, ada yang sangat setia, ada yang ya, ya banyak lah ya. Wanita jadi korban itu kan banyak ya. Tulisannya orang-orang feminis itu kan gitu ya. Di apa di nomor duakan ya. Nah, tapi ada yang sangat ikhlas ini ya, cinta pada suaminya, ya, kasihan ini ya, gitu ya. Hmm. Kalau di Barat sudah protes, ya. Nah, di sini ada orang-orang sampai setia itu ya. Nah, suaminya walaupun bagaimana kalau saking setianya, atau mungkin dia tidak apa, orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya, sebagai wanita, ya, tidak bisa mandiri mungkin ya, gitu. Nah, banyak alasan-alasan. Nah, ke bawah kan Mas. Nah, ya, nih ya. Pengaruh bahasa asing. Ini perawan, ya, perawan, ya, prauni, ya, perawan, ya, perawan. Do not to milk, ya, do not to milk, ya. Ini jangan ke susu, ya, jangan ke susu, don't be hari, ya. Ke susu, ya, ke susu ini kalau digabungkan, kisah indah seorang suami. Lalu ada mus ini pembalikan, ya, mesti bisa bahasa Jepang nih, ya. Ya. Mesti bisa, mesti bisa. Ini dari Mitsubishi, ya. Mitsub ini sama dengan ini ya. Nah, Mitsub sarjana hukum, ya. Mitsub, ya. Mitsub bachelor in law, ya. Ya. Terus Mas bawa, ya. Nah, ya Habibah Kolbi, semoga lelahmu menjadi berkah, ya. My darling, Hukulina ini saya kira nih apa ya apa banyak hal ya fungsi apa yang di apa fungsi apa yang dibawa oleh bakteri itu fungsi komunikatif apa ya ada fungsi poetik ada fungsi emotif ada fungsi ekspresif dan sebagainya itu kalau didekati dengan teorinya Jacobson ya dan itu menarik itu wacana ya ini salah satu genre wacana ya genre wacana humor ya ya Allah jauhkanlah ibu ini loh. Ya Allah, jauhkanlah aku dari ibu-ibu pakai motor yang sennya, yang sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Ada ini baik nih. Ini bahaya nih ya. Kira-kira juga belok kiri ya.
sennya ke kiri tapi kok beloknya ke kanan ya. Itu mungkin dulu beloknya ke kiri gitu ya, tapi lupa gitu ya. Karena ada sen yang apa yang tidak berbunyi ya. Ya jenis Honda itu enggak ada bunyinya itu. Tapi Yamaha ada tit 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 gitu. Ya Allah jauhkanlah dari, nah ini kalau kalau terlalu dekat dengan apa ya yang di belakang ini berbahaya. Itu biasanya katanya ibu-ibu gitu. Ibu-ibu, waduh, ya kalau hidupmu tak jadikan sholat sebagai apa kearifan ya, orang sembahyang dan sebagainya. Kalau hidupmu tak jadikan sholat sebagai penghapus dosa, maka dosa akan menghapus sholat dari hidup. Ya, ini nasihat ya, fungsi ya, for advising ya, untuk memberi nasihat kepada orang. Nah, banyak fungsi ini. Ini wacana ya. Terus bawah Mas. Nah, banyak sekali ya. Nah, ya. Nah, ini Kak ya. Jadi pengetahuan mengenai lagunya Kus Plus harus tahu ya. Kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera, gitu dan sebagainya kan harus tahu ya. Kerja keras bagai kuda sampai lupa orang tua, oh hati terasa durhaka. Ya, ada fungsi poetiknya, ada fungsi apa? Ya direktifnya gitu ya. Wah, ini didekati dengan pragmatik, wah hebat banget itu ya. Nerakaku bukan urusanmu, surga belum tentu jadi milikmu. Jangan suka ngurusin orang lain ya. Nasihat ya. Nah, ya. Nah, sehingga sampai ya pada kesimpulan bahwa ya dalam pemakaian bahasa apalagi yang untuk baktera dan sebagainya dan apapun ya kita tidak bisa ya mempertahankan keaslian bahasa ini. Pasti dipengaruhi oleh bahasa lain ya, apalagi di dalam wacana ya yang sangat mudah itu ya dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Saya kira tidak ada ya sesuatu ini inti dari itu, inti dari makalah ini ya yang karena judulnya Identitas Indonesia. Nah, tetapi kalau kita ingin meneliti itu tidak harus pendekatannya seperti apa saja boleh ya. Yang menarik ya, pokoknya Anda harus ya bisa mengamati ya, mengamati bahasa ya, bahwa di dalam bahasa itu ada kekayaan yang luar biasa ya, kekayaan kebudayaan ya, pengetahuan yang luar biasa kalau kita menguasai bahasa. Sehingga bahasa itu memang ilmu yang paling indah ya. Kalau Anda tahu metafora, kalau tahu bahasa sastra, kalau tahu banyak hal ya mengenai bahasa, wah maka bahasa itu ya, ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang sangat menarik gitu ya. Ya, dan ya dan banyak hal ya yang kita dapatkan dari belajar bahasa ya, pengetahuan mengenai bahasa. Jadi ya Anda yang masih muda-muda ini ya, saya sebagai orang tua ya hanya bisa menasihati Anda harus belajar sungguh-sungguh ya, menjadi dosen-dosen yang sungguh-sungguh ya. Belajar sungguh-sungguh sehingga ya Anda betul-betul menguasai ilmu bahasa. Nah, ini ilmu bahasa ini untuk bekal Anda hidup ya. Wah, tidak habis-habisnya itu ya. Dan itu ya masalah mengenai bahasa itu tidak pada waktu kita dalam pergaulan orang-orang tua itu lebih menarik dari matematika ya, dari apa? Karena persoalannya ya, persoalan yang ada di dalamnya itu lebih lebih ya, matematika terlalu rumit gitu ya. Fisika itu terlalu rumit, kimia itu terlalu rumit, tapi bahasa semua orang mau menggunakan ya. Tidak ada ya dalam kehidupan ini orang bertanya tentang rumus Avogadro, tidak ada. Itu pasti tentang bahasa. Oh, ini makanan ini kok namanya itu. Oh, namanya Pak Putu kok seperti makanan. Nah, gitu ya. Ini banyak banyak hal ya. Ya, saya kira itu aja ya sebagai pemantik. Nah, silakan Anda sekarang bertanya ya. Ya, mungkin saya bisa menjawab atau tidak ya. Nah, siapa yang bisa menguasai bahasa ya?
tidak ada ahli yang betul-betul ahli, tidak ada ya. Hmm, saya kira itu. Terima kasih ya, saya kembalikan kepada Mbak ya, Dita Sabar ya. Ya, Nah, betul, Pak. ya Oke, Dita terima Sabar kasih. ya gitu ya. Iya. Oke, terima Sabar kasih. ya. Nah, Sabar ya, amin. Terima kasih Prof. Putu atas pemaparannya. Wah, ini menarik sekali tadi dari artikel Prof. Putu ya sebagai pemantiknya. Silakan kerabat Nara kalau ada yang mau ditanyakan atau ada tadi ada potongan-potongan kata-kata yang menarik gitu ya dari artikel Prof tadi lalu ingin didiskusikan lebih lanjut, boleh langsung mengangkat tangan. Jadi tadi Prof kalau mungkin sambil menunggu kerabat Nara yang mau bertanya atau mengetik, kalau boleh saya simpulkan sedikit, berarti wacana ini tuh sebetulnya ketika kita ingin menganalisisnya, kita perlu juga menguasai satuan kebahasaan lain ya Prof ya. Dari semantik, sintaksis, pragmatik. Karena kalau kita langsung mungkin itu ya Prof ya, karena didukung dari pengetahuan satuan bahasa lain. iya tentu saja ya. Wacana Betul itu ya yang Prof ya. besar, tapi Ya, bagi yang menyusun itu harus ada kuasai dari bunyi, dari kan itu dari harus buku. jadi apa, kematangan ya, penguasaan Anda atas ilmu-ilmu bahasa yang lain di bawahnya itu harus matang. Betul, betul. Jadi ini Jadi untuk tingkatan peribahasa kita misalnya ya. mengenai peribahasa, tidak bisa kita tidak bisa tidak tahu tentang bunyi, tidak bisa. Nggak bisa Karena ya. banyak peribahasa yang dasarnya keindahan bunyi, ya. Bersakit-sakit dahulu apa? Ya, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit, hubungannya apa? Tidak ada tuh, ya. Itu hanya bunyi, ya. Dan Itu ya, hanya bunyi, gitu ya. Dahulu loyang, sekarang besi, ya. Dahulu sayang, sekarang benci. Itu bunyi, gitu ya. Ya. Suku kata iya, juga, gitu ya. Semuanya harus tahu, tidak bisa, ya. Ya, jadi kalau Anda jadi mahasiswa, fonologi, morfologi, sintaksis itu harus matang gitu loh. Nggak harus bisa lulus hanya semua gitu. ya. Nggak bisa. Jadi tiba-tiba ahli wacana mana bisa ya. Tiba-tiba ahli pragmatik tidak tahu sintaksis, nggak bisa. Oh, kalimat aja kamu nggak tahu dong. Ini sudah di atas kalimat, ini tuturan ini gitu ya. Itu Ya. tuturan yang berkonteks gitu ya. Jadi harus harus yang tidak berkonteks dikuasai. Belajar sosiolinguistik bisa kok tanpa linguistik, nggak bisa ya. Ya, karena variasi bunyi ya. Jadi dalam sosiolinguistik ada variasi bunyi yang apa yang berhubungan dengan status sosial. Nah, kalau bunyi-bunyi itu Anda tidak paham apa yang namanya bunyi dan sebagainya, apa yang bedanya bunyi dengan huruf, nah Anda tidak paham, ya hancur lah gitu ya. Tidak akan Oke. hancur gitu ya. Anda akan memberi penjelasan yang salah. Jadi harus Oke. harus matang itu gitu. Hah? Ya, harus paham semua satuan Iya, bahasa. jadi pengetahuan apa saja ya tentang bahasa Arab ya. Misalnya nama-nama orang ini harus tahu banyak bahasanya, apalagi Indonesia ya. Harus bisa tahu bahasa Arab, harus tahu bahasa Jawa kuno ya. Itu harus tahu bahasa Indonesia ya. Ya gitu ya. Hmm. Ya, ini ada Jadi, pertanyaan yang ada yang ingin bertanya nih, Prof. Ada yang mengangkat tangan eh, dan ada yang bertanya ya nih. itu pertanyaannya gimana? Saya perkenankan dari yang mengangkat tangan dulu ya, Prof. Ya, ini dari Ya Mas Yunan, silakan. silakan Mas Yunan Fatur. Bentar. Oh Yunan ini ya. Oke, selamat malam, Prof. Oke. Dari contoh-contoh yang tadi Prof sampaikan itu apa itu kan dari truk gitu ya, Prof ya. Nah, itu biasanya kan didominasi gambar-gambar, tapi apa yang Prof butuh contohkan kan gambarnya ditiadakan. Bahkan malah tulisannya itu kan pendek-pendek itu, Prof. Nah, itu em, apa pertimbangan Prof butuh terutama dalam makalah yang tadi ya. Terus satu lagi Prof, tadi kan sebagian besar malah hanya satu yang contohnya bahasa Sunda, gitu. Sebagian besar kan bahasa Jawa begitu. Sedangkan truk ini kan keliling Prof. Bahkan mungkin kelilingnya enggak sampai se-Indonesia ya, mungkin daerah barat aja. Jawa, Bali, mungkin sampai Sumatera sana. Nah, em, karena didominasi bahasa Jawa, mungkin juga variasi-variasi bahasa Jawa di Jawa Timuran begitu. Nah, ini gimana apa namanya? Pasti kan dilihat orang di tempat-tempat yang lain. Nah, seperti apa
pertimbangannya menulis tulisan itu bahkan sampai keliling dunia begitu. Mungkin Prof butuh bisa meraba-raba. Gitu. Makasih Prof. Raba-raba. Ya. Raba-raba itu bahaya ya kalau tidak jelas konteksnya ya. Gitu. Iya, don't to make, Prof. Oke ya. Jadi kita sebagai ahli bahasa, ya pertama-tama maka pusat perhatian kita itu adalah unsur verbalnya. Jadi bahasa, ya kalimat, kata, pokoknya yang verbal, ya ejaan itu juga verbal. Ya bahasa itu kan bisa dituliskan dan bisa dituliskan dan bisa dilisankan, ya. Nah, sehingga bisa kita menelisik kebahasaan dilisankan. Ya, jadi unsur verbalnya dulu. Nah, tetapi kita tidak bisa ya mengabaikan ya unsur nonverbal. Itu konteks nonverbalnya itu adalah ya siapa yang berbicara dan gambar itu adalah konteks nonverbal. Untuk memperjelas ya. Kutunggu jasadmu gitu ya. Kutunggu jasadmu ya. Itu tidak akan membuat orang terkejut loh ya. Kalau di bak truk itu tidak ada gambarnya Sumanto. Sumanto tahu? Gitu. Sudah ada kutunggu jasadmu. Nah, ya. Kutunggu jasadmu. Nah, harus ada, begitu ada gambarnya Sumanto, orang tahu ya maksudnya. Sebenarnya kutunggu jasadmu itu di truk-truk lain itu ada konteksnya. Itu kutunggu jandamu. Yang biasa orang itu kan kutunggu jandamu. Oh, cinta sejati ya. Oh, sampai janda ditunggu. Ya kadang-kadang oh, cinta sejati itu juga agak bodoh tuh ya. Menunggu orang sampai janda. Ya kalau suaminya lebih dulu meninggal, kalau kita meninggal. Wah, bisa berabe itu ya gitu. Nah, gitu. Usia manusia kan tidak bisa ditebak. Gitu. Tunggu. Nah itu sebenarnya trek-trek lain itu saking apa melukiskan kemurnian cinta ya, kemurnian cinta ya, semurni bensinnya lagi ya. Nah, kemurnian cintanya itu ya, menulis biasanya kutunggu jandamu. Nah tetapi ini ada trek lain ya, kutunggu jasadmu. Kok bisa gitu ya? Nah, untuk memperjelas ini orang yang membuat punya truk itu memberi ya gambarnya Sumanto gitu ya. Nah, itu kan harus tahu konteksnya ya. Sumanto itu siapa? Itu pemakan mayat gitu kan. Gitu ya, bisa dimakan. Gitu. Nah, itu ya, gitu. Nah, jadi itu konteks nonverbal. Jadi harus ya. Nah, tapi pusat dari ya analisis wacana kita sebagai ahli bahasa itu verbalnya ya. Nah, dengan tidak mengabaikan ya pengetahuan-pengetahuan luar bahasa, salah satu kalau itu berurusan dengan backtrack itu adalah ya gambar, ya gambar yang menyertai ada artis dangdut, ada Omay Rama, ada ya. Nah, tapi ya kita tidak boleh menganalisis pusatnya gambar itu enggak gitu ya. Kita ahli bahasa harus tahu bahasanya dulu baru dibantu oleh gambar-gambar itu sebagai konteks nonverbal ya gitu. Nah, karena ini bahasa Indonesia ya, maka bahasa Indonesia ya, itu tidak bisa dijaga kemurnian, pasti ada bahasa-bahasa lain ya yang mempengaruhi ya. Ini kebetulan mungkin dari data ini ya saya hanya pusatnya itu ya berdasarkan itu hanya gitu hanya berpusat pada Jawa gitu ya mencari data. Tapi kalau kita meneliti secara sungguh ya mungkin ada banyak variasi itu ya. Ya pengaruh bahasa Bali saya tidak melihat di sana ya. Tapi kalau Anda ke Bali mungkin ada ya tulisan Baktrek ya yang dipengaruhi oleh bahasa Bali walaupun itu bahasa Indonesia. Bahasa Sunda juga ada ya. Bahasa-bahasa lain di Sumatera mungkin ada ya. Ya gitu. Ya, tetapi yang saya dapatkan dari Google ya, dari apa? Dari dari apa
apa ya, Google itu sekarang kalau menulis kan kita mengumpulkan data kan mudah kan, ya lihat ya itu namanya Google ya, ya tulisan di bak muncul dia gitu. Itu sudah dimudahkan ya, tapi teman-teman enggak gitu ya, tidak memanfaatkan WhatsApp itu ya, Google itu atau HP-HP yang modern itu untuk mencari data enggak gitu ya. Itu entah seharian itu untuk apa itu aku nggak jelas juga ya. Yang ditonton itu apa? Harusnya HP-HP yang canggih itu sumber mencari data. Internet itu kan untuk cari data ya. Sehingga mudah saya menulis-tulis ya. Ingin menulis ya larangan membuang sampah bisa ya dengan bantu menulis wangsalan dalam bahasa Jawa bisa mudah ya mudah ada jadi banyak informasi ya di Google Mbah Google itu ya itu banyak informasi yang bisa kita kumpulkan untuk menghasilkan tulisan ya hanya saja kita sering malas gitu ya. HP Anda itu entah untuk apa saya tahu WhatsApp itu apa seharian itu ya mau dipermainkan ya yang ditonton apa. Nah, kalau kita ya kalau saya untuk mengumpulkan data. Nah, jadi ya tidak hanya bahasa Sunda, saya kira banyak bahasa apapun ada ya. Kalau kita apa mungkin ya Google itu di sini pusatnya di Jawa ya. Jadi yang banyak itu ya bahasa bahasa Jawa Timur dan bahasa Jawa yang formal aja nggak ada di Jogja ada, jarang. Karena apa? Ini wacana baktrek itu sifatnya informal gitu. Maka tidak bisa dengan bahasa Jawa baku yang ada di Jogja itu. Harus bahasa Jawa yang tidak baku yang di Jawa Timur itu gitu ya. Ya dialek Jawa. Jadi kan yang dialeknya yang lebih seru itu ya. Ya karena apa? Untuk berhumor Anda tidak bisa menggunakan bahasa baku ya, tata bahasanya. Untuk menimbulkan ambiguous, maka Anda harus menggunakan bahasa tidak baku. Ya, jadi aktivitas manusia ya itu dilakukan ya sesuai dengan bahasanya gitu ya. Jadi kalau mau menulis surat dinas ya bahasa resmi, skripsi ya bahasa resmi, nulis baktek ya jangan bahasa Jawa baku, bahasa gitu ya, bahasa Jawa yang tidak baku. Nah, sehingga banyak Jawa Timur dan sebagainya. Nah, yang dialek Yogyakarta Belanda ya, gitu ya. Itu terlalu formal, terlalu halus gitu. Nah, ini lain gitu ya. Ya, jadi itu pengetahuan mengenai itu ya. Pengetahuan mengenai sifat-sifat wacana, genre wacana yang kita teliti itu penting. Ya, gitu ya. Jadi itu ya, Mas Fatur ya. Gitu. Ya, jadi banyak hal yang menarik ya. Itu harus kalau masa Oke. tulisan bakar itu sama dengan apa tesis nggak bisa ya bahasanya sama dengan tesis ya nggak bisa ini kok serem banget ini sebetulnya kan gitu ya. Nah itu kan ada citra ya oh ini mungkin ya karena di bakar ini biasanya informal nah bahasanya mengikuti. Ya, Hmm. oke. Baik, terima kasih Prof untuk pemaparan. Semoga sudah menjawab ya Mas Sinan ya. Oke. Ini ada satu lagi nih Prof dan ini mohon maaf ya kerabat Nara sudah agak lewat waktunya. Nggak apa-apa ya Prof ya. Nggak apa-apa pokoknya jangan sampai lewat bal-balan. Iya. Oke, baik. Waktunya terbatas juga. Ada satu lagi pertanyaan, Prof. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, kerabat Nara. Nanti setelah ini jika ingin menghubungi Prof, mungkin bisa ya, Prof ya, jika Oh ingin bisa diskusi di bisa luar. ya. Yang lagi, Prof, dari Mbak Syahra Maharani. Apa perbedaan besar antara pragmatik dan analisis wacana? Karena dari contoh yang dipaparkan, analisis wacana juga harus memahami konteks layaknya pragmatik. Ini juga pertanyaan saya nih, Prof. Nih. Jadi, perbedaannya tuh apa sih Prof? Pragmatik dan analisis wacana sebetulnya ketika kita analisis. Ya, pragmatik itu mempelajari ya, cabang ilmu bahasa yang mempelajari ya, bagaimana bahasa itu digunakan dalam konteks yang konkret. Jadi penggunaan bahasa pragmatis itu melihat sesuatu dari gunanya. Penggunaan bahasa, jadi bahasa itu harus digunakan. Analisis wacana itu adalah cabang ilmu bahasa yang menganalisis atau mempelajari ya, ya mempelajari satuan kebahasaan yang mempunyai pengertian yang lengkap.
bisa kata, bisa. Ya, jadi bertempukan ya, bersinggungan itu ya. Jadi ya penggunaan bahasa itu juga penggunaan bahasa itu wacana. Sehingga memang ilmu ini kadang-kadang disatukan jadi pragmatik dan analisis wacana. Untuk mempelajari pragmatik, data-datanya itu utterance, ya, tuturan yang berkonteks. Nah, konteks itu kan harus tuturan itu harus konkret dan itu harus ada penggunaannya. Ya, jadi ya sama yang diteliti itu juga wacana gitu. Ya. Ya, jadi analisis wacana ya satuan-satuan kebahasan itu mempunyai satu apa gitu yang lengkap, yaitu bisa kata, tapi bukan kata-kata dalam morfologi loh yang bebas konteks ya. Jadi kata-kata yang digunakan dalam iklan, misalnya iklan iklan apa susu gitu ya, mungkin ya susu bendera gitu aja dilarang ngebut sudah ya. Pendek-pendek ya, banyak anak-anak itu wacana, tapi itu di konteks. Nah, pragmatik itu penggunaan bahasa itu hampir sama ya, penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa ya, jadi ini iklan ini fungsinya untuk apa? Untuk melarang, ya, untuk menasihati, ya, fungsi komunikatifnya apa? Ya. Jadi sama. Jangan terlalu takut Anda ya, ya dengan istilah-istilah itu. Apa bedanya ini dan ini? Ya itu sulit dibedakan karena objek dari apa pragmatik itu penggunaan bahasa, jadi bahasa yang digunakan itu ya itu harus dalam wacana ya. Analisis wacana ya analisis mengenai tuturan yang mempunyai makna yang lengkap gitu ya. Ya bergandengan gitu, bergandengan ya, sehingga kan tidak bisa dipisahkan ya pragmatik dan analisis wacana gitu ya. Ya gitu. Jadi jangan terlalu takut dengan istilah itu, pokoknya tulis saja lah ya. Apa yang ingin Anda tulis gitu ya. Nah, kalau Anda sungguh-sungguh menguasai ilmunya, bagus lah tulisannya itu ya. Ya, jangan terlalu takut. Ini wacana tuh malah itu terus 1000 tahun tidak akan selesai itu ya. Jadi hanya itu ya, orang lain juga tidak bisa menyelesaikan itu ya. Tidak bisa menyelesaikannya. Apa bedanya sosiolinguistik dengan pragmatik? Tidak bisa. Memang harus berhubungan gitu ya. Ya, tapi beda gitu ya. Itu bahasa dalam hubungannya dengan sosial, sosiolinguistik. Tapi bisa enggak dilepaskan dari pragmatik? Enggak bisa, enggak bisa gitu ya. Ya. Semuanya pasti berkaitan ya, Prof ya. Berkaitan ya, berkaitan ya. Tapi ada bedanya, perspektifnya beda ya. Apa bedanya bunyi dan kata? Dalam bahasa Inggris itu kan bunyi gitu ya. Tapi itu kata sandang gitu ya. Kata sandang itu ya. Itu iya, tapi itu kan perspektifnya beda ya. Kalau itu ya bunyi itu perspektifnya fonologi. Fonologi ya, bagaimana itu diucapkan dan sebagainya. Tapi kalau sintaksis kalau itu kata sandang kan perspektifnya sintaksis. Bagaimana kata itu berhubungan dengan itu ya. Dengan kata yang lain. Itu sehingga disebut kata sandang. Ya, jadi ya enggak bisa dipisahkan saudara, tapi beda itu. Tapi jangan terlalu khawatir ya. Jadi banyak teman-teman tuh khawatir aja ingin menyelesaikan itu selesaikan dulu baru. Enggak, itu tidak ada yang bisa menyelesaikan, tidak bisa ya. Bisa orang bisa memisahkan pragmatik dengan sosiolinguistik enggak bisa ya gitu. Karena orang memerintah ya secara sopan atau tidak sopan itu juga sosiolinguistik gitu ya. Itu dengan siapa berbicara kepada siapa dan sebagainya. Ya dekat-dekat aja lah gitu ya. Tergantung dari perspektif mana tadi Ya ya, Prof? perspektif, semuanya perspektif ya. Jadi perspektifnya beda ya, perspektifnya beda. Oke. Semoga menjawab Mbak Syahra. Terima kasih, Prof, kata Mbak Syahra. Oke, semoga sudah menjawab. Oke, Prof Putu dan kerabat Nara ini karena waktu kita terbatas, Prof. Jadi ini sudah lewat 20 menit. Mohon maaf kerabat Nara dan Prof Putu. Tapi sepertinya kerabat Nara memang sangat tertarik nih, Prof, untuk analisis wacana ini karena banyak sekali ya yang bisa dikulik gitu ya. Ya, Dan ya jadi kita tadi terlalu 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 singkat waktunya kalau hanya sebut singkat. ya. Ya. Iya, setidaknya kita bisa melihat tadi saya sedikit mengutip dari kata-kata Prof.
melihat keindahan Benar. bahasa dari wacana ini ya, Prof, ya. Sesuai dengan judul topik kita hari ini, pesona analisis wacana. Ya. Oke, kalau begitu Prof, mungkin ada kata terakhir, kata penutup dari Prof sebelum kita menyelesaikan lisan ini, Prof, selisih kebahasaan ini. Ya, sekali Silakan, lagi Prof. saya katakan ya, jadi kalau Anda mempelajari bahasa dengan sungguh-sungguh, ya, bisa mengungkapkan segala sesuatu, maka dunia itu indah, ya. Ya. Jadi ilmu yang paling indah itu bukan kata saya loh, itu kata mendiang Profesor Farhan, ya, yang mengarang pengantar linguistik gitu ya. Jadi apa orang yang sangat berjasa menanamkan ilmu linguistik di Indonesia. Itu pun tidak saya dengar langsung, ya. Itu saya dengar dari guru-guru saya. Kok bisa ya Profesor Bukhari itu mengatakan di musik ada ilmu yang paling ini. Ya? Nah, itu tidak bisa saya rasakan. Tetapi, nah, begitu saya menguasai ini, ya, fonologi, morfologi, sintaksis, analisis wacana, semantik, pragmatik, dan sebagainya itu. Oh, benar, ya. Bahasa itu indah, itu, ya. Kok bisa ada gejala bahasa seperti ini, ya? Nah, itu hanya Ya. bisa diterangkan kalau kita mempunyai wawasan yang mendalam tentang bahasa. Tanpa itu tidak bisa. Ya. Jadi banyak yang kita pelajari ya karya sastra. Ya. Kita ahli ahli linguistik itu lebih lebih sebenarnya lebih mampu menerangkan dari orang yang ya orang yang belajar sastra sebenarnya. Mengenai gaya bahasa kita lebih paham. Kita tentang metafora kita bisa menjelaskan. Dan itu indah sekali ya. Mengapa ya ada idiom ini di dalam bahasa ya? Mengapa ada idiom Bandung Bondowoso? Mengapa ada idiom proyek Roro Jonggrang ya yang dibuat semalam, yang jalan di Lampung gitu ya. Itu karena kebudayaan ya. Pengetahuan kita tentang kebudayaan ya, ada cerita rakyat ya di dalam idiom-idiom itu ya, mencari keadilan ya, keadilan ya kepada kera. Itu karena ada cerita rakyat, ada pengaruh bahasa cerita bahasa asingnya gitu. Kucing itu mencari keadilan ya untuk membagi roti kepada kera. Ya. Jadi, ya, kera itu sifatnya licik gitu ya. Ya, jadi dibagi dua dulu, lalu tidak bisa sama, yang satu digigit, ya, tidak sama juga, yang lain digigit, sehingga hampir habis, ya, rotinya habis, ya, sehingga muncul idiom mencari keadilan ya, kepada kera. Ya. Nah, idiom-idiom itu ya itu harus dipahami ya, dipahami. Nah, ahli bahasa itu sebenarnya lebih memahami. Ya, ya kata hendak menjadi lembu. Itu ada novelnya kok ya. Nur Sultan Iskandar yang ngarang itu ya. Ya, ada novelnya. Idiom itu ada karena ada ya dia diambil dari karya sastra dan sebagainya. Dan kita bisa menerangkannya. Dan itu indah banget gitu loh, indah banget. Ya bagi saya loh ya, bagi saya yang karena yang hanya tahu bahasa ya, gitu ya. Tapi itu Sedikit indah, gitu. Orang bahasa ya. lain tidak bisa menerangkan. Ya, oke. Ya, baik, terima kasih Prof. Putu. Wah, ini luar biasa. Walaupun waktunya terbatas, tapi setidaknya kita bisa melihat ya Prof ya keindahan bahasa, pesona dari bahasa itu Hmm. sendiri. Jadi kalau mungkin saya bisa simpulkan nih Prof dan kerabat Nara, dengan kita memahami bahasa, kita akan dapat melihat keindahan bahasa itu sendiri ya Prof ya. Ya, Dan keindahan pesona dunia, bahasa, keindahan keindahan dunia. dunia. Ya, Benar. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Prof. Putu atas kesediaannya untuk berbagi nah, tentang analisis enggak, wacana. terima kasih. Ya, maaf ya, saya terlalu serius mungkin ya. Iya, Prof. Terima kasih banyak. Ini sangat bermanfaat bagi Oke. saya khususnya dan bagi kerabat Nara juga pastinya. Nah, kerabat Nara, sebelum saya menutup acara hari ini, saya ingin mengingatkan kembali Prof. dan kerabat Nara, jika kerabat Nara ada usulan ya, mungkin ahli bahasa atau pemerhati bahasa lainnya yang memang ahli di bidang kebahasaan, untuk diundang menjadi narasumber di Selisih Kebahasaan itu kerabat Nara boleh sekali mengusulkan dan menyampaikan melalui pesan langsung di kanal-kanal media sosial Nara Bahasa atau melalui Nara Hubung
narabahasa untuk lisan-lisan selanjutnya. Dan selisih kebahasaan ini, Prof, biasanya kami selenggarakan itu tiap 2 atau 3 bulan sekali, setiap hari Jumat pada awal bulan. Nah, biasanya seperti itu. Ya, terima kasih atas Iya, undangannya oke. ya. Ya, Iya, saya kalau gitu Mbak iya, Prof. Dita, saya tunggu sertifikatnya ya, Mbak. Oke, siap, Prof. Baik, nanti Nggih. kami hubungi ya, Prof ya. Nggih, matur Terima nuwun. kasih kerabat Nara yang sudah berpartisipasi pada malam ini. Mungkin untuk kenang-kenangan nih, Prof, kita ajak kerabat Nara dan Prof Putu untuk berfoto bersama. Kalau ada yang masih bisa menyalakan kamera, masih rapi, boleh menyalakan kamera. Nanti bahan dari Prof Putu tadi ya, Prof, artikel pemantik tadi, dan foto ini nanti kerabat Nara bisa akses di Sinara Narabahasa tirabahasa.id. Nah, yuk kita berfoto dulu kerabat Nara. Silahkan dibuka kameranya yang masih rapi mungkin, yang belum mau tidur. Oke. Kita tangkap layar ya. Mbak JJ minta bantuannya untuk menangkap layar. Oh, Mbak Nabila minta bantuannya. Untuk layar pertama, kita ambil gambarnya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kerabat Nara. Terima kasih Prof Putus. Semoga Nggih, bisa sama-sama, bertemu kembali pada kesempatan nggih. lain. Terima kasih atas undangannya ya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan ruang Zoom ya.